dalam ruang virtual setelah pekan yang lalu libur ya. Jadi ini ada kesalahan presensi atau bukan kesalahan sih, lebih tepatnya kita penyesuaian dengan presensi karena tadi pagi juga e-learningnya down ya, baru bisa tuh pukul 11. Ya, jadi belum sempat saya revisi. Saya habis Jumat menuju ke rumah dari JGU ya. Jadi belum kalau dibilang belum sempat istirahat ya dari pagi karena ada 3 kelas hari ini. Nah, ini kelas terakhir. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya substansi dan esensi dari perkuliahan kita dan teman-teman bisa optimal menerima materi yang saya berikan. Kita berdoa sejenak untuk kelancaran dan aktivitas kita pada siang hari ini. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Oke, saya sudah share screen. Sekarang kita masuk ke e-learningnya dulu supaya kita lakukan penyesuaian. Pertama untuk presensi. Ini pekan ke 7 sebenarnya, tapi karena kita libur, jadi materi yang akan saya sampaikan adalah materi pekan ke-6. Nanti kita mungkin di last session akan kalau memang dibutuhkan pertemuan tambahan ya mengganti yang sudah lalu karena ada libur ya kita lakukan, tapi kalau tidak berarti cukup ya. Kemudian untuk tanggalnya juga di materi coba saya sempurnakan atau saya sesuaikan lebih tepatnya. Oke. Tanggal berapa ini? 22 yang di sini saja. 22 April ya 2022. Saya belum sempat show on karena memang ya tadi karena ada kendala ya. Kalau teman-teman klik di materi yang ada di learning, nah ini kita akan bahas satu topik yang berkaitan dengan proses yang kita sebut dengan proses cetak offset. Nah, kenapa harus sebelum kita bicara pada mesin, saya akan coba menyampaikan secara singkat berkaitan dengan ada tugas yang saya berikan pada saat yang lalu dan materinya cukup baik untuk disampaikan ke teman-teman semuanya. Pertama dari sudut pandang pengertian dulu ya, karena kita tahu proses cetak offset itu adalah proses cetak yang paling banyak digunakan di proses cetak yang kita temukan karena produknya ini jaringan nggak stabil. Karena produknya adalah produk yang terbuat atau yang terbentuk dari materialnya kertas. Nah, maka cetak offset ini sangat dekat, ya, sangat dekat dengan dunia jurnalistik. Nah, jurnalistik tercetak itu materialnya kebanyakan adalah kertas, mulai dari koran, kemudian majalah, kemudian buku, kemudian leaflet, dan seterusnya. Itu kebanyakan menggunakan material koran. Apa itu offset? Teknik offset itu paling banyak digunakan karena citra bertinta, bukan karena. Pengertiannya itu citra yang bertinta. Nah, ini kata-katanya masih baku sebenarnya. Citra itu maksudnya adalah model image gitu ya, yang bertinta ditransfer atau di offset. Tempo hari saya katakan offset itu sebenarnya kalau dibalik set off. Nah, set off itu adalah satu kaidah di dalam proses cetak offset yang merupakan kalau disebut dengan penyimpangan adalah penyimpangan. Apa penyimpangan yang bisa katakan set off? Jadi kalau ada kertas ditumpuk hasil cetak gitu ya. Ini dalam tumpukan kertas nih. Misalkan ini kertas tercetak.
Ini kertas tercetak, lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat, lembar keenam, seterusnya ya, sampai bawahnya. Begitu ditumpuk, ya, begitu ditumpuk, kan dia akan mulai dari lembar paling bawah ya, naik, sampai lembar paling atas. Nah, begitu teman-teman angkat, ini kita ambil satu lembar, di bawahnya itu nempel, lengket. Nah, itu penyimpangan yang kalau di dalam proses cetak offset itu namanya set off. Jadi yang seharusnya kertas balikannya itu tidak kotor menjadi kotor ya karena menempel yang diakibatkan tinta masih basah gitu ya, tintanya basah dan menempel di bagian kertas lapisan atasnya sehingga terjadilah proses yang kita sebut dengan set off. Itu penyimpangan namanya, penyimpangan set off. Nah, offset sendiri sebenarnya kaidahnya sama seperti itu. Ya, kenapa? Karena dari silinder plat, ini listrik saya belum stabil ya. Nggak bisa bikin bulat sempurna jadinya. Dari plat, masuk ke blanket, ya dari blanket, masuk ke impresi. Nah, materialnya ada di sini. Nah, ini set off. Yang disebut set off itu adalah menularkan tinta dari pelat cetak ya menuju ke blanket ya, kemudian dari blanket menuju ke material kertas. Nah, ini saya nggak panjang kali lebar deh. Intinya adalah ada 3 sebenarnya parameternya dalam proses cetak. Pertama, dia ada citranya atau acuan cetaknya. Setelah ada acuan cetaknya, dia harus ada media cetaknya. Dalam hal ini media cetaknya adalah ditransfer, di offset terlebih dahulu ke plat. Nah, plat ini adalah acuannya, kemudian permukaan yang akan dicetak itu adalah media cetaknya, dan proses cetak itu terjadi karena adanya penekanan. Jadi 3 tuh. Pertama acuan cetak, yang kedua adalah media cetaknya, yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai tekanan cetak. Nah, tipe dan ukuran mesin cetak ini dengan materi hampir sama. Nanti kita combine saja, tapi saya mau memulai dari slide ini karena akan lebih mudah menyampaikannya. Pemahamannya akan lebih sederhana. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah bahas, kalau teman-teman punya printer di rumah, ukurannya adalah A4, berarti bisa digunakan untuk mencetak ukuran A4. Ya dong Pak, pastilah gitu ya. Cuma yang saya tanya lagi adalah apakah mungkin digunakan untuk mencetak A3? Mungkin nggak? Printernya A4, nyetak A3 gitu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena size-nya menjadi lebih besar. Ukuran dan tipe mesin cetak itu sama dengan printer sebenarnya karena printer sendiri adalah mesin cetak. Cuma kaidah yang ada di sini karena ini adalah mesin cetak offset, maka ukurannya masing-masing punya ukuran yang berbeda-beda. Kalau orang kita bilang tidak punya standar, memang tidak ada standarnya. Ya, tidak ada standar ukuran mesin cetak harus sekian, tidak. Kalau printer kan ada ya. Oh, ukurannya adalah A4, berarti A4 itu adalah 29,7 dikali misalkan dikali bukan misal ya, 29,7 dikali 21. Nah, itu A4. Nah, kalau untuk mesin cetak itu dia punya ukuran. Saya ambil contoh nih, ukurannya adalah 52 kali 36. Stabil ya. Sebentar ya, jadi ceritanya laptop saya itu kalau dipakai sambil ngecas ya, sambil ngecas itu nggak bisa stabil nih nulis itu. Ini saya sebenarnya lagi nulis tapi tulisannya nggak bagus, bahkan nggak kebaca. Jadi nunggu beberapa saat harus saya cabut chargernya baru nanti bisa dikondisikan. Cuma ini tumben udah saya cabut berapa lama tapi belum bisa. Balik lagi ke sini. 52 kali 36
Kalau teman-teman punya ukuran 52 kali 36, berarti ini adalah mesin yang punya size maksimum kertasnya. Ya, jadi nggak nyaman sebenarnya nih. Ya, size kertasnya adalah 52 kali 36. Kalau size 52 kali 36, coba saya keluar dulu ya. Tumben, nggak stabil. Coba saya ulang. Ya, belum juga. Sebentar. Baru tumben banget ini. Saya keluarin dulu kali ya. Nah, bismillah, mudah-mudahan bisa. Sebelumnya. Tetap bisa. Berarti kalau saya targetkan, bukan targetkan. Kalau saya kasih kasus ke teman-teman semuanya, coba bikin buku yang ukurannya adalah A5. Belum bisa, Mbak. Belum stabil ternyata. Oke, nggak saya tulis nggak apa-apa ya. Nah, ini teman-teman nanti 52 kali 36 dibikin kotak ukuran. Ini pakai shortcut. Mudah-mudahan pasti nggak bisa nih, nggak rapi itu. 52-nya adalah panjangnya, 36 adalah lebarnya. Coba dibagi dengan ukuran kertas A4, A5, karena ini A5. Berarti ini kan ukuran mesin, ya. Ini ukuran mesin, ini ukuran yang akan dicetak. Bisa nggak kira-kira kalau seperti ini? Yang dicetak lebih kecil daripada ukuran mesin cetaknya? Jawabannya pasti bisa. Kenapa? Karena memang lebih kecil. Yang nggak bisa adalah kalau mesinnya sekian, yang mau masuk dicetak ukurannya lebih besar seperti ini. Misal, ini lebih besar. Atau kalau ini mungkin konotasinya tidak selalu lebih besar, Pak. Dia cuma lebih lebar gitu. Tapi kalau dia lebarnya melebihi 36 tetap tidak bisa. Walaupun panjangnya cuma misalkan 40. Jadi berapa, Pak? 40 kali 37. Contoh nih. Ini kan 52 kali 36. 37 itu lebih dari 36, tetap tidak bisa. Begitu ya. Nah, ini size maksimumnya. Kalau ini 52 kali 36, sementara yang dicetak lebih kecil, maka jawabannya pasti bisa. Bagaimana penghitungannya? Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Tulis 52-nya, ya, dikali, saya coba pakai jari lagi, 36, alhamdulillah sudah bisa. Ya, 52 kali 36. Kalian bagi. Baginya gimana, Pak? Dibagi dengan ukuran yang lebih kecil. 52 dikali 36 dibagi ukuran tercetak kamu. Ukuran tercetaknya berapa? Oh, A5, Pak. Berarti A5 itu adalah 14. Ya. 14, berapa? Ada yang tahu nggak? A5. 14,8 kali 21. 21. Nah, saya lupa ingat, tapi kayaknya saya pernah memberikan cara penghitungan seperti ini. Cuma kita ulang karena ini kaitannya dengan mesin, ya, mesin yang ada di industri. Mulai mereknya Heidelberg, kemudian ada merek Komori, ada yang mereknya Oliver, ada juga yang mereknya Sakurai, ya. Nah, ini sangat banyak.
semua mesin. Yang harus difokusin adalah karena ini kaitannya dengan persiapan, bagaimana kita mengetahui ukuran mesin dengan korelasinya dengan yang tercetak. Karena ini penting, maka kalian tidak perlu memikirkan mereknya sebenarnya. Kalian lihat saja berapa ukuran size maksimumnya. Nah, ini kalian bisa melakukan proses estimasi kebutuhannya berapa. Nah, kita lanjutkan ke sini. Nah, teman-teman kalau 36 kira-kira dibagi 14,8 bisa nggak? Bisa dong. Hasilnya berapa? 2. 2. 52 dibagi 21 boleh nggak? Hasilnya juga 2. Berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 4 apa? 4A5. 4A5. Kamu nggak usah pikirin nih, nggak usah pikirin ininya berapa gitu lebihnya, tidak usah. Karena kita tidak membutuhkan kelebihannya gitu. Ya, yang akan kita hitung adalah berapa kertas yang harus kita siapkan ukurannya. Dari mana cara menghitungnya? Sekarang kan kita sudah tahu bahwa kalau kamu masuk mesin 52 kali 36 itu menjadi 4. Dan ini aturan main dalam proses mencetak buku itu harus kelipatan 2. Jadi kalau gini, pembaginya misalkan, ini saya ambil contoh, 52 boleh nggak dibagi ke sini? Saya kasih yang merah biar teman-teman beda. Boleh nggak 52 kali 14,8? Hasilnya berapa? 3. 3. Kemudian 36 dibagi 21 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 3. Kita tidak memilih 4 karena 4 lebih banyak dari 3, bukan. Nah, yang kita pikirkan adalah bahwa dalam skema buku itu halaman itu selalu kelipatan 2. Maksudnya gini. Ini kan jadi 4A5 ya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk kertas dulu. Ini kertas. Kertas yang saya pegang itu selalu terdiri dari 2 halaman. Halaman depan, halaman belakang. Berarti ada 2 halaman. Halaman 1, halaman 2. Nah, kalau dibagi, maka yang namanya membagi pasti mengambil dari sudut pandangnya. Sudut panjangnya. Ambil dari panjangnya dibagi 2. Itu buku. Berarti kita lipat. Sekarang ada berapa lipatan? 1. Maka 1 ini akan terdiri dari berapa halaman? Kira-kira? 4. Karena apa? Karena 2 pangkat 2. Yang pertama 2 pangkat 1. Begitu saya lipat menjadi 2 pangkat 2, berarti ada 4 halaman. Untuk lipat lagi gimana? Oh, harus dibagi dari panjangnya, dibagi 2 lagi. Begini. Jadi berapa sekarang? Berapa halaman? 8. 8 halaman. Berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 dikali 2. Paham sampai sini? Itulah kaidah kenapa di dalam menghitung kebutuhan kertas untuk menghasilkan buku itu harus menggunakan metodenya adalah harus kelipatan 2. Maka ini tidak bisa digunakan. Ya, 3, 5, 12. 12 genap kan? Tapi nggak bisa. Tetap harus 2, 4, 8, ya. Kemudian 16, kemudian ada lagi 32. Nah, yang lebih dari 32 jarang. Yang lebih dari 32 jarang. Paham nggak maksud saya? Paham nggak kira-kira? Bingung? Nggak bingung kan? Bingung nggak? Saya lanjut ya. Saya lanjut sekarang. Nah, kita sudah menghasilkan 4A5. Berarti cara menyiapkan kertasnya gimana? Ingat, ukuran maksimum dari sebuah mesin tidak mutlak
bahwa kertas harus masuk mesti masuk mesin A4 itu harus kertasnya A4? Tentu tidak. Bisa dong pakai A5, karena kebetulan saya punya kertasnya ukuran A5. Ya sudah, masukin A5. Lebih kecil, Pak? Boleh. Karena memang tidak mutlak. Yang didasarkan adalah targetnya. Oh, targetnya adalah 14,8 kali 21, karena itu A5. Sehingga kalau mau menyiapkan kertas, tinggal kalian kali saja angka hasil baginya. Angka hasil baginya berapa? Oh, ada 2 di sini. 2 dari mana sih? 2 itu dihasilkan dari 52 bagi 21. Berarti 2 ini harus dikalikan dengan 21. Berarti kertas yang harus saya siapkan punya panjang adalah 2 kali 21. Berapa, Pak? 2 kali 21? Berapa 2 kali 21? 42. Maka di sini adalah yang kedua dari 2 yang lebarnya 2 kali 14,8, berarti yang di sini adalah 29,6. Sampai sini siapa yang bingung? Angkat tangan. Nggak kelihatan. Berarti nggak ada yang bingung.